Ini menarik, tadi sempat disinggung oleh Dokter Nurma, ada edukasi yang juga ini berkaitan dengan vaksin, Dok. Ini memang masih kemudian berdinamika di masyarakat. Ada yang sudah sangat bersemangat untuk vaksin, percaya, yakin. Ada pula sebagian kalangan yang masih menganggap ini ya banyak kemudian yang kita dengar yang kurang pas gitu ya, Dok. Ini mungkin ada satu temuan yang Dokter Nurma temukan di lapangan, kemudian edukasinya seperti apa, Dok, yang pas? Oke. Ya, terima kasih Mbak Vanita. Jadi vaksin ini menarik ya, banyak sekali masyarakat yang ternyata edukasi telah diberikan secara masif, mulai dari berbagai pihak telah memberikan edukasi terkait vaksin ini. Tetapi ternyata masih banyak warga yang bertanya-tanya, hingga akhirnya ragu untuk vaksin. Contohnya begini, tetangga saya itu habis vaksin, terus lemes-lemes-lemes, terus meninggal. Seperti itu. Itu banyak sekali kasus yang sering kita dengar di masyarakat. Atau mungkin setelah vaksin, pasien warga ini menjadi COVID atau positif. Nah, akhirnya menjadi ragu, kira-kira saya nanti kalau vaksin seperti apa, begitu. Nah, inilah hal-hal yang masih perlu kita edukasi terus kepada masyarakat terkait bagaimana pentingnya vaksin ini sebagai penanggulangan dan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Memang semua ini ya produk buatan manusia ya, vaksin, tindakan, terapi, semuanya memiliki efek samping. Akan tetapi dengan uji klinis akan dipastikan seberapa besar manfaatnya jika dibandingkan dengan efek sampingnya, seperti itu. Dan mungkin hal-hal yang terjadi pasca vaksin ini bukan tidak harus selalu dari vaksinnya, tetapi mungkin koinsiden yang memang terjadi bersamaan. Karena banyak sekali loh masyarakat yang saya juga tahu ini ketika kita bertemu langsung dengan masyarakat ya, sudah dinyatakan confirm atau positif tes PCR-nya, dia nekat vaksin karena tidak ada istilahnya besok itu memang jadwalnya untuk vaksin yang kedua. Akhirnya ya kondisinya tidak malah semakin bagus, malah ada kondisi yang fatal misalkan seperti itu. Atau mungkin ketika vaksin tidak dalam kondisi yang fit. Nah, semua screening itu dicentang tidak semua misalkan. Padahal kan ada proses screening ya sebelum vaksin ya. Karena masyarakat merasa nanti kalau saya tidak vaksin sekarang, kapan lagi? Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu yang mungkin harus kita luruskan. Bahwa memang vaksin itu memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak. Begitu. Jadi, itu yang menarik dari lapangan Mbak Sunita yang masih harus kita terus sosialisasikan supaya program vaksinasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Gitu. Baik, artinya harus ditelusuri ya, Dok, ya, itu kenapa kok sampai seperti itu kondisinya, karena tadi ternyata ada kondisi-kondisi yang harusnya diungkap juga ya, Dok, ya, berbarengan dengan kegelisahan yang timbul di masyarakat.